Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi kutiba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil a'mali wal kalami wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seralangun, Bapak Haji Muhammad Satar, yang telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai narasumber pada bulan Ramadan ini, tepat di hari Kamis 20 Ramadan atau 20 Maret 2025 1446 Hijriah. Kemudian yang saya hormati Sivitas Akademik IAI Universitas Seralangun, Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Hadi Thoyib MPDI, Wakil Rektor 2 Ibu Nur Ainun MPD, Wakil Rektor 3 Bapak Jalmuni MSI, dan seluruh pejabat di IAI Universitas Seralangun, seluruh mahasiswa, para alumni, dan tentunya apresiasi kepada seluruh masyarakat Seralangun yang mendengarkan secara langsung tausiah kami pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Pertama dan yang paling utama, tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada tahun ini masih Allah berikan kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan. Bahkan hari ini sudah masuk kita Ramadan yang ke-20 insyaallah, Bapak Ibu jemaah sekalian. Artinya tinggal 10 hari lebih kurang kita akan meninggalkan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah Ramadan, baik itu kita puasa di siang harinya, dengan menjaga puasa kita jangan sampai tidak hanya membatalkan puasa tetapi berusaha jangan sampai membatalkan pahala puasa kita masing-masing. Dan tentunya juga di malam hari kita berusaha qiyamul lail, salat tarawih, salat-salat sunnah yang lainnya tetap harus kita tingkatkan di Ramadan ini. Dan harapan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang mengantarkan kita pada akhirnya menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya juga kita selalu perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izin pada kesempatan ini kami diberikan amanah oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seralangun, oleh Bapak Haji Muhammad Satar, sebagai narasumber untuk sama-sama kita mengaji di bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah kita mengaji secara bersama. Mohon maaf, di sini bukan kami ingin mengajarkan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan video kami ini, tetapi kita coba mengulang dan mengkaji secara bersama. Kalaulah nantinya apa yang kami sampaikan kurang pas, kurang tepat dan menyalahi, kami terlebih dahulu untuk mohon untuk dimaafkan Bapak Ibu sekalian berbahagia. Sebelum dimulai, perkenankan kami sebagai sehari-harinya kesibukan kami adalah sebagai pelayan, pengabdi, sebagai rektor IAI Seralangun, Institut Agama Islam, Dr. Fauzani SIMA, dan juga di kabupaten kami biasa diberikan mandat sebagai dai di Kabupaten Seralangun. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang masalah zakat dan implementasinya terhadap perekonomian umat. Bapak Ibu, kita di Ramadan ini yang mana banyak hikmah ketika kita melaksanakan dengan sebaik mungkin
apapun yang telah menjadi perintah Allah kita tunaikan. Di sebalik itu juga kita berupaya menjauh semua yang telah Allah larang. Kita usahakan jangan sekali-sekali kita kerjakan. Di balik itu semua adalah banyak hikmah yang kita dapat dalam kehidupan kita. Bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Di bulan ini banyak hikmah yang kita dapat ketika kita mampu memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, Ramadan dikenal dengan tazkiyatun nafas. Ramadan mampu membersihkan jiwa kita. Kemudian Ramadan tazkiyahul qalbi, membersihkan hati kita. Hati ini harus selalu kita jaga dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit hasud, penyakit dengki, penyakit ghibah, dan lain sebagainya. Kemudian tazkiyahul mal, membersihkan harta benda yang kita miliki yang dimandatkan dan diamanahkan oleh Allah. Yang kelima adalah tazkiyatul amal. Nah, di antara 5 tersebut, pada kesempatan hari yang sangat berbahagia ini, di Ramadan ini kami akan mencoba mengulas pada bahagian yang keempat, yaitu tazkiyatul mal. Ramadan mampu membersihkan harta benda yang kita miliki. Bapak Ibu hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab sebagai rujukan kita untuk mengkaji pada hari ini salah satu adalah Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan dari Wahbah Zuhail, kemudian ada juga Fikih Sunnah karangan dari Syekh Sabik, dan dari berbagai macam penelitian yang sudah kami lakukan untuk kita kaji secara bersama pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, kita coba memulai berbicara tentang zakat. Ini adalah dari hal yang sangat dasar. Kita mengenal dulu apa itu zakat. Nah, walaupun mungkin sebagian kita sudah tahu apa itu zakat, tapi akan lebih baiknya kita coba buka kitab dan kita cari dan kita kaji secara bersama. Apa itu zakat? Zakat secara etimologi atau secara lughatan, secara bahasa artinya adalah berkembang. Nah, al-mana, kemudian al-barakah, berkah, kemudian zakat juga bisa diartikan dengan at-taharah, zakat juga bisa diartikan as-shalah. Jadi banyak istilah-istilah secara lughatan apa itu disebut dengan zakat. Bahkan dalam Al-Quran secara eksplisit juga disebutkan. Contohnya dalam surah As-Sam ayat ke-9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mampu menyucikan dirinya. Zakkaha. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang menyucikan diri dengan beriman. Nah, jadi banyak istilah pengertian secara bahasa apa itu disebut dengan zakat. Al-barakah, bertambah, berkembang, suci, kebaikan. Jadi secara bahasa sebenarnya kita mengeluarkan zakat itu Bapak Ibu bukan membuat harta kita semakin berkurang. Matematika Allah itu tidak sama dengan matematika kita. Memang kita punya uang misalnya 100 juta dan kita keluarkan 2,5%, berarti 2.500.000 harus dikeluarkan. Dari 100 juta berkurang menjadi 97.500. Tapi di hadapan Allah ketika kita mampu bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat, pasti Allah akan memberikan lebih dari nilai uang 100 juta itu. Kita ingat Allah berfirman Al-Quran, Mathalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sama seperti seorang yang menanam sebiji bayam yang sangat kecil. Dari sebiji itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai, setiap tangkai itu menjadi 100. Dari 1 menjadi 700. Bayangkan hadirin yang berbahagia. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan memberikan lebih. Yudha'ifu liman yasha. Lebih dari 700 itu. Siapa yang memberikannya? Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih terhadap harta kita ketika kita mampu memberikan sebahagian harta itu untuk orang lain. Hadirin Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir untuk secara bahasa sudah selesai.
kita coba melihat lebih jauh apa itu zakat. Sebenarnya dalam kitab Al-Fiqhul Islam ini disebutkan, ada menurut Imam Hanafi, ada disebutkan oleh Imam Syafi'i. Nah, tetapi kami ingin menyimpulkan dari sekian banyak pendapat tersebut bahwa zakat itu adalah menurut para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri, artinya memberi hak yang wajib pada harta zakat itu ketika sudah sampai nisab dan haulnya. Nah, ini pengertian zakat secara umum, yang mana zakat itu adalah kewajiban dari rukun Islam yang 5, salah satunya bahwa diberikan kepada yang mustahik menerimanya. Itu nanti ada 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Baik, untuk selanjutnya adalah kita akan melihat lebih jauh. Dalam kitab ini dibahas memang secara lengkap apa hikmah di balik kita diwajibkan untuk membayar zakat. Secara umum zakat itu memiliki hikmah 3 macam, Bapak Ibu. Pertama, hikmah secara moral. Yang kedua, hikmah secara sosial. Yang ketiga, hikmah secara ekonomi. Nah, kita coba lihat ketiga hal tersebut, hikmah-hikmah yang ada terhadap zakat itu. Yang pertama tadi kami sampaikan bahwa hikmah zakat itu dalam kitab ini disebutkan menjaga dan membentengi harta dari penglihatan-penglihatan orang yang berniat jahat dengan kita, dari orang-orang yang tidak senang dengan kita. Nah, Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam hadisnya, "Hassinu amwalakum bizakah." Bentengilah harta kalian dengan zakat. Nah, ini artinya Pak Bu, hadirin sekalian yang berbahagia, rumah kita itu tidak perlu kita pasang CCTV. Kebun kita tidak perlu kita pasang CCTV. Tidak perlu kita ada anjing pelacak, tidak perlu ada satpamnya untuk membentengi harta yang kita miliki. Rasulullah mengatakan, "Hassinu amwalakum bizakah." Kita bentengi harta itu ya dengan kita keluarkan zakatnya. Maka ketika kita kemalingan, ketika rumah kita dirampok dan sebagainya, ketika kebun kita nauzubillah ya kan dimasuki pencuri dan sebagainya, kita introspeksi diri. Dan jangan ada yang salah dengan diri kita. Jangan harta kita ada bahagian orang lain yang tidak kita keluarkan. Kalau Rasulullah mengatakan hasinu amwalakum bizakah. Bentengi harta kalian dengan keluarga zakatnya. Selanjutnya, wadawau murdakum bisedaqah. Obatilah orang sakit itu dari kalian dengan sedekah. Makanya orang yang sakit, ngobatinya adalah perbanyak sedekah. Insya Allah akan sehat. Kalau hari ini banyak orang pun sakit, mungkin bisa jadi mereka tidak mampu berbagi dengan orang lain. Yang ketiga, wa'iddu lil bala ad-du'a, siapkanlah doa untuk bala bencana. Ketika ada musibah, ketika ada bencana, ya kita cepat taqarrub ila Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, minta tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta tolong dari makhluk. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak mustahil di hadapan Allah. Apapun, kalau Allah berkehendak kun fayakun. Betul enggak, Bapak Ibu? Semuanya pasti terjadi. Kecil Allah kita minta jadi orang kaya. Kecil bagi Allah kita ingin mendapat anak yang soleh dan soleha. Kecil bagi Allah semuanya. Semua dunia ini Allah yang ngatur. Kenapa kita tidak mau meminta kepada yang mengatur terhadap dunia ini? Di dalam salat, dalam surah Fatihah, kita sudah mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita, ya Allah, kepada Engkau kami menyembah dan kepada minta tolong. Artinya sembah Allah yang banyak. Baru kita minta tolong. Terutama sekali adalah ketika di dalam salat, ya ayyuhallazina amanus da'inu bis sabri was salah. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah kamu dan Allah dengan salat dan dengan sabar. Itu kuncinya. Wa'adilul bala ad-du'a. Itu Bapak Ibu, hikmah yang pertama yang kitab ini sebutkan. Dan kita masuk hikmah yang kedua. Apa hikmah di balik kewajiban zakat? Hikmah yang kedua adalah menolong orang-orang fakir, orang-orang miskin dari orang-orang yang membutuhkan.
Ini artinya apa? Dengan mengeluarkan zakat, kita telah menolong orang-orang yang hidupnya tidak mampu terhadap kebutuhan mereka. Nah, ini. Jadi itu yang saya sebutkan kedua tadi, zakat itu ada nilai sosialnya. Pada hari ini kita dalam sebulan 30 hari puasa, dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, sakitnya bukan main perut kita. Bagaimana dengan saudara-saudara kita mungkin, tetangga kita, kaum muslimin di desa kita, ada sebagian yang mereka sakit perut karena tidak makan. Kalau kita sakit perut karena kebanyakan makan. Nah, dengan kepekaan sosial tersebut, kita dengan murahnya kita mengeluarkan zakat karena kita merasa bahwa zakat di situ ada nilai sosial membutuhkan orang-orang yang membutuhkan terhadap diri kita. Nah, ini penting kami sampaikan Bapak Ibu. Yang mana memang orang miskin, orang fakir itu memang tanggung jawab pemerintah bagaimana mengangkatkan perekonomian mereka. Tetapi ada dua instrumen publik. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang membantu terhadap kaum fakir miskin. Pertama, tadi disampaikan memang ada tanggung jawab pemerintah di situ, mensejahterakan rakyatnya. Tetapi kita orang Islam, yang mana kita juga punya sifat untuk membantu orang fakir dan miskin yang mereka dalam keadaan lemah. Nah, sifatnya walaupun bukan tanggung jawab, tetapi kita sadar bahwa kita ini harus punya sifat tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong saudara-saudara kita. Kita sadar enggak bahwa harta yang kita miliki, kita lahir ke dunia ini tidak mau apa-apa Bapak Ibu. Allah berfirman Al-Qur'an, "Wallahu faddala ba'dukum 'ala ba'din fir rizqi." Wallahu faddala ba'dukum 'ala ba'din fir rizqi. Dalam surah An-Nahl ayat 71. Kata Allah, Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian lain dalam hal rezeki. Maka wujud syukur kita kepada Allah ketika kita diberikan rezeki yang lebih dibandingkan orang lain, maka ya kita berbagi terhadap harta yang kita miliki dengan berimpak, bersedekah, dan yang sifatnya wajib adalah kita berbagi dengan mengeluarkan sebagian harta kita 25% untuk orang-orang yang lebih membutuhkan, dan memang itu adalah bagian mereka yang harus kita keluarkan. Sekali lagi, kita lahir ke dunia ini Bapak Ibu hadirin tidak membawa apapun. Setelah kita punya harta, itu adalah titipan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayang kalau kita tidak mampu berbagi satu dengan yang lain, walaupun sekali lagi itu tanggung jawab pemerintah secara instrumen publik, tetapi kita juga harus punya sifat untuk saling tolong menolong satu dengan yang lain. Makanya dalam Islam fiskal itu bukan hanya pajak. Nah, ini dalam Islam ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Nah, kalau fiskal itu memang secara umum pajak. Tapi Islam ada fiskal itu satu lagi, itu zakat. Nah, zakat itu bagian dari fiskal. Nah, itu yang disampaikan tadi bahwa memang tidak hanya pemerintah. Kalau di zaman Abu Bakar misalnya, ketika ada kaum muslimin yang tidak mengeluarkan zakat, maka itu diperangi. Maka ada hukum ketika ada orang yang mengatakan zakat tidak wajib, itu kafir. Dan ada orang yang mengingkari tidak mengeluarkan zakat, itu fasik. Nah, kita lihat hari ini, apakah banyak yang sadar dengan kewajiban zakatnya, atau banyak yang menganggap enteng, menganggap sepele terhadap kewajiban zakat. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada sebuah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada 'ala aghniya'il muslimin fi amwalihim biqadri allazi yas'u fuqara'ahum wa la yajhadal fuqara'u idza ja'u aw 'aru illa bima yasna'u aghniya'uhum ala wa innallaha yuhasibuhum hisaban sadida wa yazubum 'adzaban 'alima." Yang artinya sesungguhnya Allah memperdukan kepada orang-orang muslim yang kaya terhadap harta mereka sesuai dengan kadar yang bisa mencukupi orang-orang muslim yang fakir. Orang-orang fakir tidak akan menderita ketika mereka lapar atau telanjang kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisap mereka dengan keras
dan menyiksa mereka dengan siksa yang amat pedih. Disampaikan satu hadis lagi, wailul lil aghniya minal fuqara yaumal qiyamah. Yaquluna rabbana zulimna huququna allati faradta lana alaihim. Wa yaqulu Allah Ta'ala wa izzati wa jalali la udriyannakum walau ba'inadnahum. Thumma tala sallallahu alaihi wasallam wa bi amwalim haqqun lisa'il wal fahri wal mahrum. Artinya, celakalah orang-orang yang kaya karena orang-orang fakir pada hari kiamat. Nah, ini Rasulullah mengatakan, wailul lil aghniya, celakalah orang-orang kafir karena orang-orang fakir pada hari kiamat. Orang-orang kaya karena orang-orang fakir pada hari kiamat. Mereka, siapa ini merekanya? Orang-orang fakir itu berkata, wahai Tuhan kami, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami dizalimi atas hak-hak kami yang telah Engkau tentukan kepada kami sebagai kewajiban mereka. Nah, nuntut mereka nanti di hari kiamat. Lalu Allah berfirman, demi keagunganku dan kebesaranku, sungguh aku akan mendekatkan kalian padaku dan aku akan menjauhkan mereka dariku. Kemudian Rasulullah SAW membaca sebuah doa, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan menahan diri. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, berikutnya kita melihat, nah, yang pertama tadi hikmah zakat itu kan ada nilai sosial, nilai moral. Nah, ini bagian ketiga yang saya sampaikan. Nilai moral dalam zakat adalah menyucikan diri dari penyakit kikir dan bahil. Nah, ini yang susah nih, apalagi kikir pada diri dewek, pada diri sendiri. Sanggup, tidak ada makan ayam, tidak ada makan daging, berhemat. Nah, jangankan sama kita tangguh, untuk dirinya sendiri dia kikirnya bukan main. Nah, jadi dengan berzakat itu akan timbul untuk menghilangkan sifat bahil. Nah, ini saya bilang tadi adalah ada nilai moral ketika kita mengeluarkan zakat. Membiasakan orang mukmin untuk memberi dan punya sifat dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat, namun berpartisipasi sebagai kewajiban sosial dalam mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan. Nah, itu yang ketiga ya Bapak Ibu, yaitu ada sosial di dalamnya. Kemudian yang keempat, nah, hikmah zakat. Nah, ini saya sampaikan hikmah-hikmahnya dulu, kemudian baru kita keluarkan ayat-ayatnya, dan terakhir nantinya kita coba melakukan sebuah riset, sebuah penelitian, kenapa hari ini walaupun ayatnya ada, hadisnya sudah jelas, orang enggan ya, dan bahkan dianggap sepele untuk kewajiban zakat ini. Yang keempat, mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta. Nah, ini kita diberikan harta. Nah, ini kami sampaikan. Kalau ukurnya satu, ketika kita diberikan harta yang banyak, apakah semakin taat kepada Allah? Apa orang bersyukur itu? Orang bersyukur itu mahalaka ila taatillah. Harta benda yang dimiliki, segala sesuatu yang dimiliki, itu mampu tak mengantarkan dia menjadi orang bertakwa di hadapan Allah. Nah, itu definisinya. Mahamalaka ila taatillah. Yang mampu membawanya taat kepada Allah. Nah, keluarkan zakat, berbagi dengan orang yang lemah, dengan orang yang tidak mampu. Nah, ini salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Maka syukur itu ada 3 macam. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil qalbi, ada syukur bil af'al atau bil amal. Nah, syukur bil af'al atau syukur bil amal ini yang harus. Tidak cukup kita mengucapkan kalimat alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur. Tidak cukup. Actionnya adalah kita harus keluarkan zakat. Nah, ini wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lafal zakat diidopakan kepada lafal harta. Dikatakan zakat harta juga diidopakan karena sebab seperti salat, puasa, haji, ke Baitullah dan sebagainya, semuanya dihubungkan dengan zakat. Dengan apa? Dengan harta. Karena semua kita perlu harta, dan harta itu juga bahagian dari kebutuhan hidup kita.
Mau naik haji bagaimana mungkin kalau tidak punya harta? Mau sholat, ya kita harus pakai nutup aurat, juga pakai harta. Nah, maka sekali lagi bagian yang keempat kami sampaikan pada pengajian kali ini adalah hikmah yang keempat, zakat juga punya nilai di situ adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosial, ekonomi, moral. Nah, itu hikmah dari kewajiban zakat bagi kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk bagian yang berikutnya adalah kenapa banyak kita, tadi saya sampaikan zakat itu adalah kebijakan fiskal. Beda dengan ekonomi konvensional, secara filosofis sosial zakat dikatakan hal yang sangat prinsip karena di situ ada nilai-nilai keadilan sosial di dalam kita mengeluarkan zakat tersebut. Nah, kebijakan fiskal kalau di zaman Rasulullah memang, nah ini kita diskusikan, umat Islam itu cukup hanya mengeluarkan zakat. Kalau hari ini kan tidak. Orang Islam satu mengeluarkan zakat, yang kedua mereka harus bayar pajak. Nah, kalau di Rasulullah itu ada namanya zakat apa pajak itu unsur, ada jizyah, apa pajak badan, pajak bea cukai. Nah, Islam hanya sebatas itu. Kalau hari ini kan tidak. Islam harus bayar zakat, Islam harus bayar pajak. Nah, maka pemerintah membuat aturan. Nah, ini mudah-mudahan bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, maka ada pengurangan terhadap pajak yang harus kita keluarkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kemudian kami masih fokus kepada bahwa zakat itu mampu memberantas terjadinya ketimpangan kekayaan. Atau lain kata adalah zakat mampu tidak menjadi solusi untuk memberantas kemiskinan, khususnya konteksnya untuk Indonesia ini. Nah, sebenarnya ini solusi yang sangat bisa dilaksanakan ketika memang zakat itu dikeluarkan dan kita punya sadar dengan itu. Kenapa Bapak Ibu berbahagia? Seharusnya kita sebagai orang muslim itu dalam mendistribusi kekayaan kita berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Ini enggak. Kita lebih orientasinya mengejar material, tapi kadang kita lupa bahwa di balik mengeluarkan zakat itu ada nilai-nilai spiritual yang insya Allah kita dapatkan ketika kita mengeluarkan zakat tersebut. Nah, pertanyaannya ini kita coba memberikan pertanyaan lah di dalam kajian ini. Pertanyaannya, apakah kemajuan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan sosial? Nah, ekonomi meningkat nih. Nah, Indonesia maju, Indonesia emas, pembangunan luar biasa. Apakah itu menjadi indikator bahwasanya masyarakat sejahtera, kesejahteraan sosialnya maju, umat ini berkembang? Sebenarnya jawabannya ada belum tentu. Kenapa? Apabila pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh kenaikan rasio expenditure secara proporsional. Artinya adalah ketika ekonomi maju, berkembang, ya kita lihat juga mampu tidak berkembangnya ekonomi itu, yang mana ekonomi masyarakatnya juga sejahtera atau tidak. Nah, ini harus dilihat. Jadi pertumbuhan ekonomi bukan menjadi jaminan kalau memang tidak diimbangi dengan kenaikan rasio expenditure secara proporsional, maka akan terjadi memperburuk kesenjangan sosial. Artinya bisa terjadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin menjerit. Nah, ini banyak terjadi hari ini Bapak Ibu. Yang kaya kadang-kala tidak ingat yang miskin, bahkan yang miskin semakin susah hidupnya. Karena yang kaya tidak punya sifat ta'awun, menolong sama kita sebagai umat Islam, ya salah satunya dengan zakat tadi. Kemudian zakat pada hari ini ada yang beranggapan hanya sebatas ritual penghambaan manusia pada sang Khalik. Nah, ada yang beranggapan bahwa ya zakat itu hanya hubungan dia dengan Allah. Nah, padahal zakat juga
Kalau mampu kita kelola dengan baik, sebenarnya zakat mampu mensejahterakan perekonomian umat. Yang pada hari ini mereka jadi mustahik zakat, kita berharap tahun depan mereka menjadi muzaki. Yang hari ini mereka termasuk fakir atau miskin, tahun depan mereka yang akan mengeluarkan zakat. Nah, itu yang sifatnya produktif. Yang hari ini terjadi kan bukan itu, Bapak Ibu bahagia. Bahwa zakat itu hanya yang sifatnya konsumtif. Hanya untuk makan sehari 2 hari udah selesai. Padahal kita berharap dana zakat yang kita keluarkan membuat kaum muslimin menjadi lebih produktif. Artinya mereka bisa menggunakan dana zakat itu untuk mengelola, berbisnis dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan zakat membuat mereka lebih produktif dalam kehidupannya. Kita lanjut ke dasar hukum terhadap zakat ini. Nah, ini sebenarnya Al-Quran sudah secara tegas menyebutkan, apalagi hadis-hadisnya Rasulullah SAW, begitu juga dengan pendapat para ulama, ijma semuanya, bahwa tidak ada yang mengatakan zakat itu bukan sebuah kewajiban. Zakat adalah termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5, yang hukumnya adalah wajib untuk ditunaikan, dan zakat itu diperdukan atau diwajibkan di Madinah. Kapan itu? Pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah di tahun kedua, baru ada keperduan puasa Ramadan dan zakat fitrah. Walaupun ada sebagian mengatakan bahwa zakat itu adanya di tahun pertama, tapi ada pendapat mengatakan di tahun kedua bersamaan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran itu sampai 82 kali, bayangkan Mbak Bu. 82 kali Allah menyebut kata-kata zakat dan variasinya. Ada kata-kata sedekah, innamas shadaqat lil fuqara, atau khus min amwalihim shadaqatan. Nah, itu khus min amwalihim shadaqatan itu sama. Jadi kata-kata zakat di Al-Qur'an itu sampai 82 kali. Bahkan 27 kali disebutkan secara bersamaan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nanti boleh hitung, wa aqimus shalah wa atuz zakah. 27 kali Allah berfirman Al-Quran menggandeng ayat ketika mewajibkan sholat, di situ juga ada tuntunan zakat. Nah, ini ada apa sebenarnya Bapak Ibu bahagia? Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita ini pentingnya sholat sama dengan pentingnya zakat. Artinya tidak cukup hanya dengan sholat, lalu zakat kita abaikan, tidak bisa. Maka saya sampaikan di awal tadi, ketika di zaman Abu Bakar, ada para sahabat, para umat yang tidak mengeluarkan zakat, ya diperangi. Wajib diperangi. Nah, beda dengan konteks Indonesia. Nah, kalau Indonesia, zakat itu, Bapak Ibu sekalian berbahagia, sifatnya baru kesadaran. Nah, tapi banyak tidak sadar. Nah, itu masalahnya. Untuk Indonesia, zakat itu baru kesadaran, yang sifatnya voluntary system. Voluntary system, belum masuk kepada kewajiban atau obligatory system. Itu beda. Padahal kan ayatnya fil amar yang diturunkan. Khus, nih di kitab ini, khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim. Khus itu kan al-amru bil ujub. Khus, ambillah. Nah, kan fil amar itu. Zakat. Jadi kata-kata zakat dalam Quran itu tidak hanya zakat, amwal, sedekah, banyak kata-kata lain. Maka sampai di awal tadi 82 kali dalam Al-Qur'an disebutkan. Ada yang bilang sampai 83 kali. Nah, Indonesia sekali konteksnya zakat itu baru sifatnya voluntary system atau disebut dengan baru ya kesadaran. Belum sampai kepada tingkat yang sifatnya kewajiban atau obligatory system. Nah, menurut data yang kami punya, ini memang data sudah lumayan lama Bapak Ibu, para jamaah hadirin berbahagia. Menurut Pak Said Agil Al-Munawwar, bahwa potensi zakat di Indonesia ini mencapai 7,5 triliun. Ada yang lain bilang bahwa potensi zakat Indonesia ini sudah bisa mencapai 9 triliun. Nah, data terakhir yang kami lihat, yang terkumpul itu baru 250 miliar di tahun 2005.
Kalau diprestasikan baru 2,7%. Nah, Pak, Bu, para jamaah sekalian, banyak yang mengeluarkan zakat atau banyak yang tidak berzakat? Kalau berdasarkan data ini sebenarnya banyak yang tidak mengeluarkan zakat daripada yang mengeluarkan, hanya 2%, tidak banyak. Makanya sekali lagi bahwa zakat di Indonesia sifatnya baru kesadaran, belum sampai level kepada yang sifatnya kewajiban. Ayat pertama, wa aqimis shalah wa atuz zakah. Ayat yang kedua, khus min amwalim shadaqatan tutahhiru zakim. Zakat itu adalah ambil dari setiap orang kaya guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Kemudian ayat yang lain, wa atu haqqu yaumul hasadi, dan berhak zakat pada waktu memetik hasilnya. Kemudian kalau hadisnya juga banyak yang sangat familiar, ada bulan Islam ala khamsin, yang mana Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama minha itaiz zakah, selain antaranya adalah memberikan zakat. Atau hadis yang lain berdasarkan dari Muaz. Nah, ini hadisnya nih. Dari Rasulullah SAW mengutus Muaz ke Yaman lalu bersabda, "A'limhum annallaha qad iqtara 'alaihim sadaqan tu'khazu min aghniyahim wa turadu 'ala faqarihim." Ini hadisnya panjang sebenarnya Bapak Ibu, para jemaah sekalian. Hadis ini sebenarnya hadis yang sangat panjang. Ini hadis di zaman Rasulullah, dia mengutus Muaz bin Jabal. Mengutus Muaz bin Jabal ke daerah Yaman. Nah, potongan hadisnya, Rasulullah bersabda, "A'limhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqah tu'khazu min aghniyaihim." Kemudian turaddu 'ala fuqaraihim. Artinya, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sedekah yang diambil dari orang-orang yang kaya, min aghniya. Kemudian apa? Faturaddu 'ala fuqaraihim. Dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Nah, ini juga dasar hukum sebenarnya kami sampaikan bahwasanya segianya, seeloknya, zakat itu kalau bisa jangan dipindahkan, Pak Bu. Kalau kita misalnya punya usaha di Jambi nih, ya keluarkanlah di Jambi zakatnya. Atau kita punya usaha di Selangor di mana nih? Di daerah Batangasai. Ya, di situ punya kebun sawit sekian puluh hektar. Ya keluarkan di Batangasai. Jangan sampai kita punya usaha di tempat orang lain, kita mengeluarkan zakatnya di tempat kita. Itu tidak boleh. Zakat fitrah pun demikian. Selagi ada di desa bukit ini, ketulisan di Serang Bukit Pak Bu, selagi ada di desa bukit ini yang berhak menerima zakat, maukah itu fakir, miskin, mu'alaf, apalagi gharim, kemudian apalagi sabilillah, ibnu sabil, selagi ada, ya jangan dulu kita pindahkan ke desa sebelah. Nah, ini min aghni putrun ala fuqara, ya kasih kepada orang fakir, nah, kepada orang miskin. Nah, itu yang kita prioritaskan. Nah, yang itu yang kita kasih, yang dulu kita pindahkan ke tempat yang lain. Ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan di bagian berikutnya. Ya, dia diperlakukan hukum-hukum orang murtad dan diminta taubat tempo 3 hari. Nah, ini komentar di kitab ini, yang mana barang siapa mengingkari kebaruannya, tadi saya sampaikan ya, yang mengingkari bahwa mengatakan zakat tidak wajib dan sebagainya, ya kafir. Kalau sudah kafir ya, karena Islam sebelumnya berarti dia menjadi orang murtad. Meskipun dia muslim, tumbuh di negeri Islam, menurut para ulama dia murtad. Dia diberlakukan hukum-hukum orang murtad dan minta taubat dalam tempo 3 hari. Jika dia tidak bertobat, udah binasakan saja. Artinya apa? Ya dibunuh, halal darahnya untuk kita bunuh. Jika tidak, maka dibunuh. Tidak mau bertobat, diserangi, suruh bertobat, minta ampun, minta maaf, tidak mau ya dibunuh. Kalau dalam kitab ini, dalam kitab Islam itu disebutkan seperti itu. Barang siapa mengingkari wajibannya karena ketidaktahuan, nah kalau tidak tahu lain lagi persoalannya. Karena baru masuk Islam atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh dari kota, tidak tahu dia bahwa zakat itu wajib, maka ya cukup kita kasih tahu dan tidak dihukum kafir sebab ada alasan ketidaktahuan mereka terhadap kewajiban zakat. Hukum orang tidak mau bayar zakat. Nah, ini kemudian di antara Bapak Ibu yang mendengar kajian hari ini tidak masuk ya. Auzubillah. Kemudian kita termasuk orang yang setiap tahun ketika sudah sampai nisab dan haulnya kita keluarkan zakat kita masing-masing ya Pak Bu. Walaupun di Indonesia sifatnya baru, sifatnya voluntary system, belum kepada obligatory system. Baru kesadaran, ya mudah-mudahan kita sadarlah bahwa jangan sampai nanti di akhirat
Kita keliling nih di Padang Mahsyar, keliling minta tolong orang terima zakat kita. Oh, lah kiamat. Kita keliling minta tolong orang terima zakat kita, ya semuanya tidak ada yang terima karena bukan lagi waktunya. Tidak ada lagi tempatnya. Waktu dunia kita tidak mau mengeluarkan zakat, nanti di akhirat pasti kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ayat-ayatnya. Nah, Al-Qur'an Allah berfirman, hukuman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, nih. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mendapat hukuman di akhirat dan di dunia. Nah, nih. Kalau di dunia mungkin banyak tidak sadar. Hukumannya itu di dunia wal akhirah. Ada hukum di akhirat. Nah, ini kita lihat di akhiratnya dulu. Siksa yang sangat pedih. Allah berfirman di Al-Qur'an, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin 'alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Haza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35. Kami artikan, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, minimal ya keluarkan zakatnya. Maka ada zakat rikas nantinya. Nah, zakat itu banyak macam. Ada zakat profesi, ada zakat perdagangan. Dia simpan emas dan peraknya, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketiga emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Nah, emas dan perak itulah gila. Emas dan perak itulah nantinya yang akan menghukumnya. Lalu dan itu disetrika dahinya, disetrika lambungnya dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan. Nah, di Al-Quran, haza ma kanastum li anfusikum wazuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah Al-Quran, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah apa yang kamu simpan itu. Nauzubillah. Pak Bu, mudah-mudahan kita yang mendengar pengajian ini tidak termasuk golongan yang disebut oleh baginda oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Kata Allah tadi, haza ma kanastum li anfusikum wa dzuqu ma kuntum taknizun. Itu. Dan kita lihat dari hadis. Satu lagi, hadis dari Al-Qur'an, ini hadis terhadap orang ingkar terhadap atau malas untuk mengeluarkan zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama hadisnya, man atahu Allahu mala wa lam yu'addi zakatahu mutlahu suja'an aqra lahu zabibatani yutawiquhu yaumal qiyamah ya'khuzu yalahzamatihi ya'ni sadqahi thumma yaqulu ana maluk ana kanzuka thumma tala wala tasabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Ini hadis yang panjang. Kita artikan, barang siapa diberi harta oleh Allah lalu tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan dengan ular botak. Ini apa bahasa Arabnya? Yaitu seperti mitullahu suja'un aqra. Bahasa Arabnya suja'un aqra. Suja'un aqra itu adalah ular yang botak. Nah, ada Bapak Ibu nengok. Ular yang botak yang mempunyai 2 titik hitam. Yang memiliki 2 titik hitam, ular itu akan melilitnya pada hari kiamat. Mengambil dengan kedua lehernya. Kemudian ular itu berucap, aku hartamu, ana maluka. Aku ini adalah hartamu, aku simpananmu. Lalu membaca, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dan harta yang Allah berikan kepada mereka dan kurnianya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya. Nah, nih, harta kita yang banyak di dunia ini, kebun yang sekian puluh hektar, yang isinya ada sawit, kemudian emas yang kita yang banyak, kendaraan yang kita yang banyak, duit yang kita depositokan, semuanya itu akan nantinya berbicara sendiri dan akan mengalungkan kita di leher kita di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini hati-hati
Allah itu sayang sebenarnya Bapak Ibu jamaah dengan kita. Rasulullah itu sayang dengan kita, sehingga jangan sampai kita ini seperti Sa'labah. Nah, kita tahulah kita seperti Sa'labah, kita hidup berkeadaan miskin, rajin berjamaah ke masjid, luar biasa, tidak pernah tinggal, minta dengan Rasulullah jadi orang kaya, kata Rasulullah cukup yang ada itu, tapi tidak, merasa kurang hidup ini. Hingga dikasih kambing, nah ujung-ujung tidak ada salat berjamaah lagi, terakhir kambing beranak pinak banyak, ditagih oleh Rasulullah, diminta, nantang, untuk apa? Kenapa saya harus bayar pajak? Bayar zakat. Saya kan susah-susah cari umpan rumputnya, kasih makannya, ya semuanya dari saya. Saya mengalas, kenapa saya harus bayar pajak? Bayar zakat. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dia termasuk orang yang enggan dan tidak kemudian mengingkari terhadap kewajiban zakat itu. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Terakhir, dengan waktu Bapak Ibu sekalian, jemaah yang berbahagia, kami ingin melihat hasil sebuah penelitian, hasil riset sebenarnya ini, bahwa kenapa hari ini kita banyak yang tidak mengeluarkan zakat atau yang tidak sadar dengan kewajiban zakat itu. Nah, pertama adalah karena pemahaman kita yang lemah terhadap kewajiban zakat. Banyak kita yang belum sadar, padahal dalam sistem Islam memiliki makna ibadah dan ekonomi. Ya, Islam itu sekali lagi banyak kita yang tidak sadar dan masih lemah terhadap pemahaman kita terhadap zakat itu sendiri. Nah, banyak yang masih awam betul, yang belum paham bahwa zakat itu kewajiban, kemudian ada beberapa macam bentuk zakat yang diwajibkan. Nah, yang tahu itu satu itulah, Ustaz, saya itu setiap bulan Ramadan saya ngeluarkan zakat, Ustaz. Yang benar. Iya, Ustaz. Rupanya dikatanya Pak Bu apa? Zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu zakat badan. Ya, sifatnya konsumtif. Tapi yang kami maksud di pengajian pada kesempatan hari ini adalah sebenarnya lebih kepada menyadarkan kita terhadap kewajiban zakat mal yang bentuknya sangat banyak. Kami tahu orang-orang di Kebun Selangor ini orang-orang kaya sebenarnya. Ayo, mana zakat emasnya, mana zakat kebunnya, mana zakat profesinya, keluarkan. Sehingga tadi sudah kami sampaikan, zakat itu termasuk membersihkan dan mensucikan diri kita, harta kita. Dengan demikian harta kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jangan jadi masalah. Karena Rasulullah juga mengatakan orang kaya itu dulu masuk surga. Tapi sebaliknya bisa jadi orang kaya juga dulu masuk neraka. Karena pertama malaikat itu dua. Ketika kita punya harta yang banyak, pertama malaikat itu min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu engkau usahakan dari mana, didapat dari mana. Kemudian pertanyaan kedua adalah harta tersebut engkau nafkahkan untuk apa? Apakah hanya habis untuk berpoya-poya, untuk bermegah-megah, untuk bangga-banggaan dalam hidup ini, atau mampu kita berbagi dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, harapannya itu. Harapannya dengan harta benda yang kita miliki dan itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah, ya mampulah kita berbagi dengan orang-orang lain, terutama sekali adalah kepada kita sesama umat Islam. Yang kedua, kenapa kita enggan berzakat? Yang kedua yang kami lihat adalah proporsionalitas lembaga pengelola zakat. Nah, ini mohon maaf nih, tapi hari ini sudah sangat jauh berkembang ya tentang pengelolaan zakat ini. Yang kita harapkan ada trust di masyarakat, biar masyarakat terpercaya dengan lembaga zakat. Tentunya harus transparan, kemudian akuntabilitas. Nah, transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang transparan itu seperti apa? Ya harus diketahui oleh publik. Itu orang banyak. Kemudian akuntabilitas harus mampu dipertanggungjawabkan. Hari ini memang kita akui untuk Seralangun sudah ada Basnas dan luar biasa. Mereka sudah banyak membantu orang-orang yang susah, ya kan. Dan zakatnya juga sifatnya produktif. Kami tahu persis dan kami juga terlibat di dalam perkembangan itu. Mereka membantu untuk beasiswa anak-anak yang menyelesaikan skripsi. Kemudian orang-orang Seralangun yang sakit tidak mampu bisa diajukan, kemudian mampu untuk bergerak bidang-bidang mikro, membantu mereka dalam usaha biar berkembang. Ini sangat luar biasa dan kita apresiasi tentunya. Di level paling bawah, di tingkat desa kita sudah punya UPZ, unit pemungut zakat. Termasuk kami biasa
di Ramadan, di akhir Ramadan kami biasa mengumpulkan zakat dari masyarakat. Nah, ini perpanjang tanganan dari Basnas di Kabupaten Sarawangun. Nah, kami pikir ya secara bertahap, step by step, kita berharap adalah rasa kepercayaan kita. Apalagi hari ini zakat bisa kita lihat secara digital ya. Nah, digitalisasi ini sangat berpengaruh ya terhadap transparansi dan akuntabilitas masyarakat terhadap zakat itu. Walaupun memang tidak ini pajak ya. Kalau pajak memang wajib keluarkan. Ada undang-undang tentang zakat yang hari ini, mohon maaf kami juga belum lihat lebih jauh, yang lama itu Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Tidak tahu yang terakhir apakah ada undang-undang terbaru, tapi di undang-undang itu tidak ada sanksi. Nah, itu persoalannya Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Di undang-undang itu tidak ada sanksi bagi siapa yang tidak mengeluarkan zakat yang dibayarkan ke negara. Artinya lagi-lagi sifatnya hanya ya voluntary system atau kesadaran. Ke depan mungkin pemerintah akan membuat sebuah aturan undang-undang yang kalau bisa zakat tidak dikeluarkan ke negara ya jadi diberikan sanksi. Nah, apakah sanksi secara perdata atau secara pidana ketika mereka tidak mengeluarkan zakat. Yang terakhir, masih ada waktu ya Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan adalah bahwa zakat itu kenapa banyak tidak mengeluarkan, sifatnya political will. Tadi yang pertama adalah kurangnya pemahaman. Apalagi hari ini, fikih itu kan masih banyak fikih-fikih yang klasik. Padahal fikih itu selalu berkembang. Fikih muamalah misalnya. Nah ini, sehingga banyak mereka tidak paham. Misalnya, bahwa zakat itu ya hanya sebatas padi misalnya, buat tamar, padahal ada zakat lain yang sifatnya jasa misalnya. Nah ini kan yang merumuskan adalah yang menyebut adalah Yusuf Qardawi dalam fikih zakatnya. Sehingga timbul belakangan. Coba lihat Al-Quran dalam hadis. Anda ada ayat mengatakan bahwa wajib zakat bagi seorang dokter, bagi seorang akuntan, bagi seorang profesor misalnya, spesialis dan sebagainya. Tidak ada. Ya memang itu datangnya belakangan. Nah, yang mana fikih itu akan selalu berkembang. Nah ini memang harus kita kaji dan kita perbaharui. Termasuk yang disebut tadi adalah zakat profesi. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian terakhir ada political will. Political will juga mempengaruhi terhadap kesadaran kita dalam mengeluarkan zakat. Ada perdebatan di dalam persoalan political will. Ada yang mengatakan bahwa ya zakat itu cukuplah dikelola oleh badan amil zakat. Satu. Ada yang mengatakan bahwa zakat itu harus dikelola oleh negara. Dua. Yang ketiga, ya zakat itu ya dibentuk sebuah badan hukum swasta. Nah, badan independen, badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah. Nah, ada juga kadang-kala ya mereka mengeluarkan sendiri, kemana mereka mau ngasih kepada yang berhak, mereka akan kasih zakat itu. Nah ini perdebatan ini yang memang pada hari ini belum semuanya sepakat. Misalnya buat sebuah aturan undang bahwa zakat wajib diserahkan ke negara, itu memang tidak ada. Nah, mudah-mudahan ini yang membuat kita ya, saya sendiri yang menjadi UPZ, unit pengelola zakat, ada yang menyerahkan sendiri ke warga, ada yang menyerahkan ke UPZ. Nah, ini yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi kalau ini tidak ditata dengan baik, dimanage dengan bagus, yang takut dan dikhawatirkan adalah terjadi nantinya pendistribusian zakat itu kepada tidak berimbang. Ada nantinya yang lebih banyak dapatnya, ada yang lebih sedikit. Bahkan bisa saja mereka tidak dapat sama sekali. Nah, tapi kalau ada UPZ yang mengumpulkan zakatnya, kemudian mereka juga nantinya yang akan mendistribusikannya. Mereka tahu ada listnya, bahkan check and recheck. Mereka akan turun ke lapangan, akan survei secara langsung. Siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak. Sehingga semuanya akan dapat bahagian bagi mustahik itu terhadap zakat itu. Nah ini saja sebenarnya perlunya amil di dalam pengelolaan zakat. Maka kalau saya sepribadi berharap memang ya kita kasih saja, kita wakilkan zakat kita itu kepada para amil, biar amil yang nantinya menerima dan amil yang mendistribusikannya kepada yang
berhak menerimanya. Ya secara political will itu. Pertama kesadaran, kedua personalitas lembaga pengelola zakat, yang ketiga adalah secara political will juga berpengaruh terhadap kewajiban zakat. Maka lagi sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa bagian akhir dari pengajian kita hari ini adalah kita ingin melihat lebih jauh ketika zakat itu hukumnya wajib, banyak hikmah yang didapat mengeluarkan zakat, kemudian ada juga sanksi baik di dunia begitu di akhirat ketika kita mengeluarkan zakat. Tapi toh kenyataannya ya umat Islam masih banyak yang belum mengeluarkan zakat pada hari ini. Mudah-mudahan melalui pengajian yang sangat singkat ini ya kita sama-sama belajar, mudah-mudahan mampu membangun kesadaran kita. Kita coba lihat ke diri kita masing-masing yang sudah Allah berikan amanah kita harta, harta itu ya kita mampu berbagi. Kalau memang tidak mungkin untuk dikeluarkan zakat karena belum sampai nisab dan haulnya, kalau nisabnya harta itu ya sama dengan emas 83 atau 85 gram. Nah hitung kalau harga emas kini 100 berapa juta 400 misalnya, berarti 100 jutaan udah harus dikeluarkan zakatnya. Kita hitung. Ada uang di bank kita hitung, ada kebun kita yang produktif kita hitung. Mudah-mudahan sudah sampai nisabnya ya keluarkan. Nah, jangan sampai nantinya jadi masalah bagi kita karena itu di situ ada hak orang lain yang mereka berhak untuk mendapat bahagian dari harta kita, dan yang auzubillah yang sampai nanti di akhirat kita bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bagian akhir pengajian hari ini kami ingin menyampaikan karena ini sudah di ujung ya. Kita di luar Ramadan, mana tahu ada Bapak Ibu yang mau mengeluarkan zakat tapi fokusnya adalah zakat fitrah. Nah, ini sudah terbit surat terbaru keputusan dari bersama. Pertama, pemerintah Kabupaten Sarawangun, yang kedua kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarawangun, kemudian oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarawangun, dan yang keempat adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sarawangun. Semuanya sepakat yang mana keputusan dari 4 lembaga ini menetapkan bahwa pembayaran zakat fitrah dan fidyah sama. Jadi zakat fitrah dan fidyah itu perlakunya sama. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras ataupun makan pokok serendah-rendahnya 2,5 kg. Atau kalau dengan liter 3,5 liter per jiwa. Nah, mensingkat waktu, yang mana kalau kita bayar dengan beras tadi 2,5 kilo, kalau kita uangkan, nah ini beras kualitas tinggi senilai 45.000 per jiwa, Pak Bu. Nah, kali itu rumahnya. Kalau orang 5 ya kali 45 kali 5. Nah, jangan sampai puluh nanti makannya beras yang mahal, ya beras apa yang mahal nih? Beras Solo misalnya. Nah, tiba nak melakukan zakat pakai beras raskin, cari beras yang paling murah, itu tidak boleh. Nah, apa yang kita makan itu juga beras yang kita keluarkan. Apa yang kita makan, harga beras itu juga yang kita beli. Paling tinggi berapa Bapak Ibu? Paling tinggi adalah 45.000 per jiwa. Yang menengah, middle 40.000 per jiwa. Nah, kelas yang paling rendah 30.000. Nah, itu paling bawah itu. Nah, minimal ya yang 40 lah. Nah, jangan sampai yang 30. Untuk Sarawangun ini nggak tahu lah, kalau menurut saya nggak ada lagi yang makan yang 30.000 itu, mungkin ya yang menengah lah 40.000 ke atas. Nah, paling elok lagi 50 misalnya. Nah, itu lebih bagus ya, berserkah itu lebih banyak lebih bagus. Nah, jangan sampai 30 nak 25, jangan. Ada kadang macam itu Pak Bu. Awak buat paling rendah 30-nya nak nawar pula 25.000. Nah, ini keputusan yang sudah disampaikan oleh 4 lembaga tadi dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2005 atau 21 Saban yang lalu. Nah, itu dari Pak Kemenak Haji Muhammad Satar, kemudian ada Pak Bupati kita Sarawangun Pak Hurmin, kemudian ada dari Basnas Pak Dr. Haji Ahmad Zaidan, kemudian Pak Maryadi Sarip MPD, Dr. Maryadi Sarip MPD. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan untuk pengajian kita pada kesempatan hari ini di tanggal 20 Ramadan di hari Kamis. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang apa yang disampaikan kalau ada benarnya datang dari Allah. Kalau banyak salahnya ya mohon maaf sekali lagi di tengah keterbatasan kami memang untuk menyampaikannya, karena memang masalah zakat ini tidak cukup dengan waktu 1 jam. Nah, kitab yang sangat tebal ini mudah-mudahan di kesempatan Bapak Ibu punya waktu dan mengaji dengan guru yang lain, sama-sama kita muzakarah setelah bersama untuk sama-sama
menjelaskan tentang persoalan zakat ini. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kemenag Kota Sarangun, Bapak Dr. Handal Haji Muhammad Satar, dan kami di sini sebagai pimpinan IAI Musaralangun. Terima kasih juga terhadap semua pejabat, semua dosen, semua mahasiswa dan alumni, kepada kita semuanya mudah-mudahan sehat selalu dan kita tingkatkan amal ibadah kita sampai Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Idul Fitri, yaitu kembali Idul Fitri kembali kepada kesucian kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, diberi kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, dan kami akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.